Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you doing today? I hope you are so fine and we are ready to have the class. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak semua selalu sehat, siap untuk melakukan pembelajaran untuk hari ini. Ketemu lagi dengan saya, Pak Wid, di mata pelajaran bahasa Inggris, dan kali ini kita ada di unit 3. Nah, sudah unit 3 ya, udah lama ini. Bahkan saya belum pernah tahu satu persatu di antara murid-murid saya yang ada di kelas 8 di SMP 1 Juwana. Tapi tidak apa-apa, semoga saja situasi yang tidak menyenangkan ini segera berlalu ya. Kita bisa segera melakukan pembelajaran secara normal di sekolah kita tercinta. Okay, class. For today we have get to this unit, that is unit 3. The topic will be about must or have to. Nah, anak-anak, hari ini kita sampai di unit 3 ya, yaitu topiknya tentang must dan have to. Apa bedanya, bagaimana pemakaiannya, dan lain-lain, semua nanti akan Pak Wid jelaskan. Tapi sebelum saya jelaskan di pembelajaran hari ini, anak-anak jangan lupa ya, ketika mengunjungi channel YouTube-nya Pak Wid itu boleh kok, tidak wajib, tidak memaksa saya, boleh di like, boleh di subscribe, boleh juga di share, siapa tahu ada temannya dari sekolah lain yang juga butuh materi-materi yang ada di channel YouTube saya, utamanya untuk pembelajaran bahasa Inggris ya. Kalaupun ada hal yang lain itu hanya intermezzo saja. Okay, what is the function, how to use, and what can we express by using must or maybe have to. Nah, bagaimana kita bisa memakai, bagaimana kita bisa menggunakan untuk mengungkapkan apa sajakah kata-kata ini. Kita akan mulai, right? Okay, right. What is the description? Apa tuh deskripsi dari must itu? Nah, biar anak-anak tahu ya bahwa must itu adalah modal yang umumnya dipakai untuk menyatakan kepastian atau keharusan. In English we say must is a modal verb and most commonly used to express certainty. Nah, ini biar anak-anak lebih mudah memahaminya, maka Pak Wid kasih terjemahannya ya. Oke, modal di sini itu seperti yang kemarin sudah sempat Pak Wid jelaskan itu, bahwa modal dalam bahasa Inggris itu nggak harus selalu uang loh ya, bukan. Tetapi modal verb, yaitu ada can, may, must, shall, and will. Tetapi untuk unit sekarang kita hanya fokus terhadap pemakaian must ya. Nanti ada padanan katanya yaitu have to atau has to. Okay, right. The second, must can also be used to express necessity or strong recommendation. Although native speakers prefer the more flexible form, that is have to. Must dapat juga dipakai kok untuk ungkapan yang memaksa atau lebih tegas begitu, walaupun para penutur asli, maksudnya orang-orang bule sana, lebih suka menggunakan have to. Artinya sama. Jadi must dan have to itu artinya sama. Oke, sampai di sini dulu. Jelas ya apa yang Pak Wid sampaikan? Alright, let's go and continue with the next. Oke, saya punya contoh-contoh tentang pemakaian must. The first, he must be Andy. Nah, must itu artinya harus umumnya. Tetapi dalam hal ini must itu juga mempunyai arti lain. He must be Andy bukan dia harus Andi, bukan. Tetapi dia pasti Andi. Nah, contoh situasinya ketika misalkan anak-anak ada di alun-alun atau di tempat keramaian. Dari kejauhan, dari belakang, kelihatannya kok yang anak-anak lihat itu Andi. Nah, maka ketika anak-anak ingin mengungkapkan kalimat itu kepada teman yang lain,
boleh mengatakan, oh, he must be Andy. Oh, dia pasti Andi. Nah, keyakinan ya. Okay, the second. Students must pass an examination to study at this school. Murid-murid harus lulus sebuah ujian atau tes ya untuk belajar di sekolah ini. Jadi misalkan ada sekolahan-sekolahan tertentu yang ketika muridnya itu ingin sekolah di sana harus melewati tes. Ketika dia bisa menyelesaikan tes itu dengan baik, nilainya bagus, maka dia bisa diterima. Ya, jadi students must pass an examination to study at this school. Artinya, ada yang bisa? Oke, murid-murid harus lulus sebuah ujian untuk belajar di sekolah ini. Ya, ini kan perlu. Ya, necessary itu pentingnya, perlunya. Jadi perlunya untuk bisa belajar sekolah ini ya harus lulus ujian. Oke, right. The next example. You must take some medicine for that cough. Once again, sekali lagi saya baca, you must take some medicine for that cough. Ini dibacanya cough. Ya. Oke, yuk kita artikan bareng-bareng. Kamu harus, take itu artinya mengambil. Some medicine bukan beberapa obat, tetapi artinya kamu harus minum obat. Nah, for that cough, untuk cough, batuk itu. Jadi untuk batuk seperti itu kamu harus minum obat. Oke, go on with the next. Jenny, you must not play in the street. Saya memberitahu salah satu anak, misalkan namanya Jenny, Jenny, you must not play in the street. Itu berarti saya melakukan pelarangan, ya. Karena Jenny itu sukanya main di jalan, sehingga dalam kalimat ini artinya adalah Jenny, kamu tidak boleh bermain di jalan. Ya kan nggak boleh ya, itu mengganggu ketertiban bersama. Oke. Bagaimana kita bisa membuat kalimat-kalimat dengan menggunakan must, ya? Sebenarnya di dalam penjelasan dulu ketika modal Pak sudah menjelaskan bahwa ada kalimat-kalimat tertentu yang setelah pakai modal kan tidak ada kata kerjanya, maka kita menggunakan kata be, gitu ya. Nah, jadi formula atau rumusnya itu ada subjek itu pelaku, biasanya nama orang, atau I, you, we, they, he, she, it, biasanya itu ya, atau kadang nama-nama orang. Jadi nanti, oh iya ini kurang ya, aduh. Jadi subjek plus must, gitu ya, nanti plus verb 1. Jadi must-nya di sini ya, setelah plus ini. Jadi subjek plus must plus verb 1. Oke, nih sebentar, saya betulkan dulu ya. Oke deh, nggak apa-apa, sambil dilihat contoh-contohnya. Alright. Ini harus saya geser ke kanan sedikit ya, sorry agak lama, but it's okay, I can handle it. Oh iya, ini tadi agak lupa ya, namanya juga manusia ya, kadang ada salahnya, jadi minta maaf. Ini pakai must. Wow, ternyata terlalu besar, ini biar saya kecilkan. Alright, so it should be smaller. Okay, so I can just move it to the right, and then the line, and then the word be. Okay, and must should be here, and then I can make it bigger, dan saya akan membuatnya lebih besar. Oke. Oh, ada yang harus dibuat seperti ini. Klik. Oke, ke ini dibuat warna apa ya bagnya? Merah ya? Oke, right.
Kirikan sedikit. Oke. So, that's enough I think. Yes. Alright, let's go with the next explanation. Jadi formula atau rumusnya adalah Nah, jadi subjek ini nanti harus tambah must. Must itu harus diikuti kata kerja ke satu atau diikuti be jika tidak ada kata kerjanya. Ya, misalkan begini contoh. She must do her homework. Yang artinya dia harus mengerjakan PR-nya. Nah, yang saya buat warna merah, do itu adalah kata kerja ke satu asli. Tidak boleh diikuti ing, tidak boleh diikuti to di depannya, maaf, di awal itu, atau nggak boleh dikasih s atau es walaupun orangnya he, she, it. Ya kan? Nah, jadi harus kata kerja asli yang dipakai. Yang dipakai adalah kata kerja asli. Jadi she must do her homework, yang artinya dia harus mengerjakan PR-nya. Untuk kalimat lain misalkan we must clean the kitchen, yang artinya kami harus membersihkan dapur. Nah, kita menggunakan kata-kata kerja ke satu, kata kerja asli ya. Tetapi jika tidak ada kata kerjanya harus menggunakan kata be. Ya, be itu punya arti tidak hanya dipakai untuk menghubungkan kalimat depan dan belakang. Contoh, Anis must be sad to lose her cat. Anis bukan harus sedih, tetapi di sini pasti sedih kehilangan kucingnya. Iya ya, kita kalau kehilangan hewan kesayangan kita pasti juga sedih. Oke, contoh lain, Abizar must be patient to wait the result. Abizar harus sabar menunggu hasilnya. Misalkan pas lomba atau apa begitu ya, harus nunggu hasilnya. Cek kesehatan juga sama. Jadi ketika kalimat-kalimat yang tercetak biru ini bukanlah kata kerja. Sedih, sabar, kaya, miskin, dan lain-lain adalah kata sifat. Masih ingat ya penjelasan sebelumnya? Alright, ini formula rumus bagaimana membuat kalimat-kalimat yang menggunakan must. Oke, go on. Yang harus anak-anak ingat. Apa ya yang harus diingat? 1. Untuk kalimat negatif, kita hanya menambahkan not saja setelah must. Ya, setelah must harus tambahkan not untuk kalimat negatif yang artinya tidak boleh atau tidak harus. Kemudian, for interrogative sentence, we just put must at the beginning of the sentence. Untuk kalimat tanya, kita hanya menempatkan kata must di awal kalimat. Dan yang keempat, sometimes we use have to instead of must. Kadang-kadang kita menggunakan have to daripada must. Kadang-kadang, tapi tidak harus. Kadang-kadang artinya sama, sehingga kita tidak perlu bingung ya, bahwa must atau have to itu sama begitu. Oke, go on. Nah, saya memberikan contoh pemakaian have to dan has to. Anak-anak masih ingat kan dulu kalau yang Dewi Ayu itu pakainya have, yang artinya mempunyai. Have itu memang artinya mempunyai atau memiliki. Has juga sama, artinya mempunyai atau memiliki untuk orang-orang he, she, it, atau nama orang yang satu. Tetapi jika diikuti kata to, have to, atau has to, itu artinya sama dengan must, yaitu harus. Ya, sekali lagi bahwa have itu memang artinya mempunyai, atau has juga artinya mempunyai. Tetapi jika have atau has itu diikuti to, maka artinya menjadi harus. And then
they, we, I, you. Wong Jawa ngarani, orang Jawa mengatakan they, we, I, you itu pakainya have. Ya. And then for he, she, or it, we use has. Okay, do you understand? I'm going to give you some more examples. Saya akan memberikan kamu beberapa contoh lain, ya. Oke. She must study hard, yang artinya dia harus belajar giat. Must itu artinya harus. Boleh nggak Pak kalau kita ganti dengan has to atau have to? Boleh, tetapi harus disesuaikan. Ketika pelakunya itu she, maka dia harus pakai has to, tidak boleh have to. That's why she must study hard is the same to she has to study hard. Sama dengan she has to study hard. Jadi must itu sama dengan has to karena orangnya satu, ya. Tapi kalau orangnya they must study hard. Nah, maka di sini tidak has to tetapi have to. Okay, do you understand? Okay, go on with the next. Ya, kita lanjut. Contoh lain adalah we must drink milk. Kita harus minum susu. Nah, biasanya kalau kita dalam masa penyembuhan, kita perlu minum atau makan makanan yang bergizi begitu ya, biar segera sehat. Ini contohnya seperti itu. We must drink milk. Kita harus minum susu. Nah, must itu boleh diganti pakai have to atau has to, tetapi karena orangnya we, nah we harus pakai have to, tidak boleh has to. Artinya sama, kita harus minum susu. Yang bawah juga sama. Okay, right? Do you understand with all the thing I explained you? Sudah tahu kan? Sudah paham kan dengan materi-materi yang saya jelaskan sebelumnya? Oke, kalau jelas, paham, kita lanjut. Untuk penulisan dalam kalimat negatif dan tanya seperti tadi, ini contohnya. Misalkan ada kalimat begini, Shiva must write a letter. Must, karena kalimatnya positif. But if the sentence is in negative, tapi jika kalimatnya itu negatif, maka we put not or we add not right after must. Karena kalimatnya negatif, kita menaruh, kita memberikan atau menambahkan not setelah must. Jadi kalimat itu menjadi Shiva must not write a letter. And must not itu boleh disingkat menjadi mustn't. Nah, dibacanya mustn't, tidak mustn't. Nggak boleh ya, tetapi mustn't. Untuk jadi kalimat tanya, kita taruh saja, kita letakkan saja must di depan. Must Shiva write a letter? Nah, ini kenapa must M-nya huruf kapital? Karena setiap awal kalimat sebagai huruf pembuka kalimat itu harus selalu dalam huruf kapital atau huruf besar. Another example, sebuah contoh lain ya. Gustav has to run fast. Yang artinya Gustav harus berlari cepat. Untuk menjadi kalimat negatif, anak-anak tentu masih ingat ya bahwa dulu has itu kalau negatif menjadi does not have to, atau boleh disingkat doesn't have to. Atau Gustav has to run fast itu sama dengan Gustav must run fast. Tetapi memang sengaja untuk nomor 2 ini saya pakai has to biar anak-anak juga tahu. Nah, untuk menjadi kalimat negatif seperti ini sekali lagi Gustav does not have to run fast. Yang artinya Gustav tidak harus berlari cepat. Untuk jadi kalimat tanya, does Gustav have to run fast? Apakah Gustav harus berlari cepat? Oke, the next. Ada kalimat they have to close the doors. Mereka have to. Harus, oke, good. Menutup pintu. Pintunya banyak ya. And then for the negative sentence, it should be
They do not have to atau don't have to boleh close the doors. Mereka tidak harus menutup pintu ya. Kalau masih siang, kalau masih ada tamu ya jangan ditutup pintunya. Okay, right. And then the last for the interrogative, do they have to close the doors? Apakah mereka harus menutup pintu? Right? Clear ya? Kawan. Okay. Anak-anak silahkan latihan dulu ya. Saya beri beberapa menit deh untuk latihan yang di slide ini. Use must, mustn't, has to, or have to complete the sentences below. Gunakan kata must yang artinya harus, atau mustn't artinya tidak harus atau tidak boleh, sama. Has to sama artinya harus atau have to untuk melengkapi kalimat-kalimat di bawah ini. Nah, contoh Susan. Oh iya, nanti mungkin ada beberapa nomor yang jawabannya bisa 2. Ya, jawabannya bisa 2. Dan itu sama-sama betul. Contoh. Ya, saya berikan contohnya. Oke. Nah, Susan bla 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 be happy to get a gift. Susan titik-titik senang mendapatkan sebuah kado atau bingkisan. Jadi Susan orangnya berapa? 1 ya. Dan pakai be itu karena di belakangnya bukan kata kerja. Kalau kita artikan kan Susan pastinya senang mendapatkan kado. Berarti positif apa negatif? Kalau misalkan itu negatif kan artinya jadi Susan tidak harus senang mendapatkan kado, kayaknya kurang pas. Sehingga yang pas adalah must. Ya, must. Atau must itu boleh diganti dengan apa ya kira-kira di sini yang pas? Oke, right, has to. Jadi tak taruh di belakang karena teman-temannya tidak cukup ya. Susan has to be happy to get a gift, atau Susan must be happy to get a gift, sama. Oke, yang kedua ya, they bla 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 break the windows. Mereka itu titik merusakkan jendela. Apakah harus merusakkan jendela atau tidak harus atau tidak boleh? Nah, mana yang pas? Alright, mustn't diartikan tidak boleh, bukan tidak harus ya. They mustn't break the windows. Mereka tidak boleh memecahkan atau merusakkan jendela. Oke, go on. Number 3. Coba ditebak artinya apa? Tahu artinya? Ketika kamu tahu artinya, maka lebih mudah untuk mengisi jawaban yang betul. I don't bla 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 buy the new bicycle. Saya tidak titik-titik membeli sepeda baru. Tidak harus ya. Tidak harus itu karena pakai don't, maka dia harus pakai have to. Nggak ada don't must to kan nggak boleh. Ya, don't have to. Okay, right? Saya tidak harus membeli sepeda baru itu. Number 4, Anton titik-titik return Rudy's book. Anton titik-titik mengembalikan bukunya Rudy. Kira-kira harus apa tidak? Ya? Oke, harus. Harus itu must, boleh juga diganti dengan yang lain, yaitu has to. Tapi ketika orangnya itu kami, Anton jadi we ya. We must return Rudy's book. Maka ini tidak boleh has to karena we pakainya have. We have to. Oke, kawan. He mustn't go to school late. Dia tidak boleh pergi ke sekolah terlambat. Ya. Bukan dia tidak harus, tetapi tidak boleh malah. The last is my mother bla 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 have to buy me laptop. Nah, karena ada kata have. Ya, have to. Have to. Ibu harus membelikanku sebuah laptop. Kayaknya lebih pas kalau tidak harus gitu ya. Biar tidak memaksa. Kan tidak baik memaksa orang tua. Oke. Karena ibu itu orangnya 1, my mother, ibuku orangnya 1, maka tidak don't, tapi doesn't. Ya. My mother doesn't have to buy me a laptop. Oke, right? Bisa? Ini ada latihan-latihan lagi. Apa yang harus kamu lakukan? So, translate the following sentences into good sentences in English. Terjemahkanlah kalimat-kalimat berikut ini menjadi kalimat-kalimat yang baik dalam bahasa Inggrisnya. Oke, right? Ada
ayah harus menanam pohon itu. Ada kata harus. Kami tidak harus membuat sebuah meja baru. Oke, right? Bisa anak-anak? Can you do the task easily? Nomor berapakah kira-kira yang susah? Saya pilihkan kata-kata yang flat, yang mudah saja, yang biasa muncul sehari-hari ya. Ya, oke. Alright, really hope that you can do the task or the exercise easily. Semoga saja kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Ya, nanti latihannya ada di link yang lain yang harus kamu kerjakan begitu. Right? Alright, so finally I need to say good luck. Nah, akhirnya saya harus ucapkan selamat mengerjakan, selamat belajar. Semoga yang kita lakukan pelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita. Ya, tolong dikerjakan soal latihannya dengan baik. Kalau ada yang tidak tahu boleh ditanyakan ya. Tapi maaf kalau misalkan ada yang japri tidak segera terbalas karena maaf Pak juga sibuk kesana kemari gitu ya. Okay, right. That's all enough for today. I hope we will be able to see at school soon segera. Okay, have a nice day my lovely students. See you then. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.